kita observasinya di Situ Gintung. Tangerang Selatan atau lebih tepatnya Tangsel merupakan wilayah perbatasan yang mempunyai sejarah tidak lepas dengan DKI Jakarta atau Batavia pada zamannya. Salah satu tempat yang bersejarah dan masih ada hingga kini adalah Situ Gintung, sebuah waduk buatan yang menampung air hingga lebih dari 2 juta kubik. Situ Gintung ternyata telah dibuat jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, masa di mana penjajah Belanda masih menguasai Indonesia. Dari buku kisah Ciputat dan Serpong tempo dulu yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel tahun 2020, Belanda membangun banyak tanggul di daerah sekitar Batavia untuk irigasi pertanian di musim kemarau dan menangkal banjir saat musim hujan. Situ Gintung ini dapat menahan air yang masuk di daerah aliran Sungai Cisadane yang berasal dari air mata Gunung Salak dan Gunung Pangrango, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, pada sekitar tahun 1970 sampai 1980, keindahan Situ Gintung yang memiliki pulau kecil saling menyambung ini di tengahnya menarik para pembisnis. Waduk akhirnya dijadikan sebagai objek wisata alam. Di sekelilingnya dibangun berbagai macam fasilitas seperti taman dan lain sebagainya. Ini memang dibangun sejak zaman Belanda. Tujuannya memang untuk pengairan. itu aja. Dengar-dengar katanya pernah jebol atau gimana? Nah, tahun 2009 itu jebol. Itu karena hujan deras atau karena Ya tentu debit air kan banyak. Ditambah juga dengan struktur tanah yang udah dari lama, tanah demi air kan jadi gugur, jadi kayak lumpur. Rendesan air itu kan sedikit banyak menggerus dari bawah, jadinya meluap ya Pak? menggerus tanahnya, akhirnya tanahnya tergerus gitu loh, bukan meluap, airnya tetap berdebitnya banyak, ditambah dengan tergerusnya tanah, nggak tahan tuh, akhirnya jebol. Jadi ini kan dikelola oleh bendungan dan danau. Bukan wisata loh. Bukan. Jadi bendungan dan danau itu memperbaiki itu bendungan ini sekaligus membuat bendungan itu bermanfaat. Intinya seperti itu. Terutama untuk warga sekitar. Untuk menjadi tempat itu kan berdasarkan survei ya. Kalau surveinya ini memang bisa digunakan buat wisata. Jadi ini dipergunakan untuk warga, untuk dibuat ini trek olahraga gitu loh, jogging. Nah, sebentar. Untuk wisata itu adalah yang mengelola itu sebetulnya Pemda gitu loh. Kalau Pemda berkenan untuk mengelola menjadi tempat wisata. Ya pasti, karena dulu memang ini bukan tempat wisata karena nggak bisa muter, cuma ke sana aja. Nah ini kan sekarang udah dibuat trek buat olahraga memutar, jadi orang senang muter gitu. Jadi ramai, jadi menambah keramaian dengan ramainya si tempat itu maka akan menambahkan penghasilan buat warga sekitar. Kalau dulu kan nggak bisa ke sana, nggak bisa. Hanya ini ke sana aja. Ya tentunya semakin dibangun. Diperbaiki itu tidak harus direnov ya, tapi artinya sumber daya yang ada di sini dipergunakan sebaik mungkin. Kenapa? Tapi nggak mungkin itu disuruh ke masyarakat karena masyarakat anggaran itu kan menghitung anggaran. Nah, itu jadi seperti itu supaya dijaga juga karena danau ini banyak loh manfaatnya. Selanjutnya, di kota Tangerang Selatan, Banten,
ternyata memiliki sebuah monumen perjuangan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, yakni Monumen Palagan Lengkong. Monumen ini terkait di antara perumahan mewah yang berada di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Monumen Palagan Lengkong ini merupakan saksi sejarah era perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Palagan Lengkong adalah salah satu peristiwa yang terjadi tanggal 25 Januari 1946. Saat itu, sebanyak 34 taruna Akademi Militer Tangerang beserta 3 orang perwira yang dipimpin oleh Mayor Dan Mogot bertugas melucuti persenjataan tentara Jepang yang bermarkas di wilayah Lengkong Serpong. Saat perundingan Mayor Dan Mogot dan perwakilan tentara Jepang dalam markas, tiba-tiba terdengar suara letusan senapan dari luar markas. Hal inilah yang membuat suasana berubah menjadi pertempuran tidak seimbang antara para taruna Akademi Militer dengan para tentara Jepang. Akibat dari pertempuran itu, seluruh taruna Akademi Militer Tangerang beserta 3 orang perwira termasuk pimpinan rombongan Mayor Dan Mogot tewas di tempat. Dan monumen ini menjadi salah satu saksi bisu atas pertumpahan darah yang terjadi pada masa lalu tersebut. Lengkong itu salah satu daerah tertua yang ada di Serpong. Tertua? Iya, kenapa Lengkong? Lengkong itu dulu lahan kosong. Sebelum pohon karet. Belas. Iya, lahan kosong ada alang-alang. Yang beli itu orang Cina. Cina itu nama punya PT Lengkong. Saya Cina punya PT nama Lengkong. Punya sepupu kakak. Beli lahan sana Lengkong. Apa? Lengkong Wetan. PT lu Lengkong Wetan ya. Ganti lagi Lengkong Gudang, PT Lengkong Gudang. Ini nih dasarnya Lengkong. Ya, peran masyarakat saya kira kalau yang saya lihat selama ini belum begitu menonjol ya. Artinya karena memang kalau untuk apalagi untuk gedung ini sendiri semua dibangun dari pemerintah. Iya, pasti perubahan. Memang nggak seperti ini ya. Seingat saya pribadi, saya hadir belum seperti ini ya. Nah ini belum ada, ini ada pohon dulu. Nah ini sumur masih asli ya. Sumur masih asli. Nah kalau pohon-pohon ini memang dari dinas terkait yang cuma nanti kalau ada momen itu dibawain kayak macam ornamen, foto sejarah di display di dalam. Kita boleh masuk Biar tetap asri gitu. kita boleh masuk ke sana, kita berkunjung. Biasanya 10 November sama 17 Agustus juga kadang ada. Saya harap sih cuman dukungan masyarakat lebih antusias untuk hadir ke sini, edukasi masyarakat, khususnya edukasi anak muda ya? anak-anak karena nanti ke depan banyak yang lupa terkait hal sejarah yang ada di sini. Makam Pahlawan Seribu Serpong merupakan salah satu situs cagar budaya yang terletak di Kademangan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Situs Makam Pahlawan Seribu Serpong sangat berhubungan erat dengan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Secara garis besarnya, Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945, tetapi di daerah Serpong masih diduduki oleh tentara Nica. Bukan berarti ada 1000 makam pahlawan yang ada di sini. 1000 itu diambil dari teriakan kalimat penggelora semangat perjuangan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Tapi ada juga yang menyatakan 1000 itu menjadi pilihan kata yang paling tepat untuk menggambarkan secara simbolis betapa banyak jumlah warga masyarakat Banten yang ikut berjuang melawan penjajahan Belanda pada waktu itu, termasuk banyak pula yang gugur di medan peperangan tersebut. Saat ini, masyarakat lebih mengenal tempat ini dengan nama Seribu Serpong. Meski namanya Seribu Serpong, bukan berarti ada 1000 makam pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan. Hanya ada 238 makam pahlawan yang ada di sini, ditambah 2 makam lagi, sehingga total semuanya adalah 240 makam. Seluruh makam seperti berseragam, dicat warna putih dengan sedikit warna merah pada bagian atas kayu nisan, sebagai perlambangan bendera merah putih. Di warna yang gagah berani mereka perjuangkan hingga titik darah penghabisan.
Di monumen daftar nama-nama para pahlawan di Taman Makam Pahlawan ini terdapat 151 nama pahlawan dan sisanya sebanyak 87 makam tertulis sebagai pahlawan tak dikenal. Adapun tambahan 2 makam baru, posisinya saling berdampingan dan terletak di sebelah kiri monumen segitiga yang bentuknya mirip ujung senjata tombak. Di lokasi tersebut dibangun juga monumen Tugu Pahlawan, tapi seiring pesatnya perkembangan wilayah membuat makam para pahlawan itu seolah terpinggirkan oleh kesibukan perniagaan komersial. Tambah lagi, pertigaan Cisauk memang kondang akan kemacetan lalu lintasnya. Alhasil, Taman Makam Pahlawan di lokasi titik pertempuran Pahlawan 1000 itu pun dipindahkan ke tempatnya yang sekarang. Seribu ini kan begini, dulu di Lengkong sono, jadi makanya waktu itu 1000 orang itu lagi berbaris di deret. 1000 orang persis, tidak lebih tidak kurang. Itu langsung diserbu gitu. Ya langsung di deret begini. Itulah sejarah. Kenapa dinamainnya Makam Pahlawan 1000? Karena 1000 orang. Oh kan 1000 orang. Jadi enggak lebih enggak kurang 1000 orang, makanya makam 1000. Nah, itu sejarahnya. Jadi ceritanya kenapa dipindahin di sana itu kan lahannya jadi agak kumuh juga. Terus mungkin diskusi dengan Pemda dikasih lahan itu nah, pindah. Jadi yang memindahkan ini kan bekerja sama TNI sama Pemda juga pindah ke sini. Jadi kalau untuk di sini biar tahu nih, kalau di situ untuk mayat tidak ada. Nggak ada, itu hanya nisan aja itu. Untuk mayat satu pun nggak ada. Kalau perubahan nggak ada gini aja. Cuman memang untuk pengurusnya kadang-kadang bisa pergi pagi. Tukang sapunya ada 3 itu. Penjaganya 1. Benar, saya juga udah kritisi. Saya tanya itu waktu itu komandan Kodimnya sama kebetulan saya wawancara juga itu wali kota. Apa salahnya itu dibikin depan biar kelihatan makam pahlawan? Iya kan. Dibikin atau senjata kek atau dibikin patung kek. Apa kurang biaya? Saya bilang begitu. Ya kan saya juga ke sana ke Lengkong kan. Itu kan di harap sebelah sana kan kita nggak tahu tuh arah yang mana. Ini kan cuma pelang doang. Itu kan kita tahu ini makam apa, mana nggak tahu kan. Jadi harapannya seperti itu ya Pak. Ya harapannya itu seperti biar ketahui biar bagus lah. Biarpun itu memang namanya udah makam pahlawan, namanya kan udah pahlawan kan berarti kan udah nasional dia kan. Artinya biar berbobot lah, ya, biar ini kan gitu. Itu harapan saya juga. Biar kasihan juga keluarga-keluarganya kan kalau datang keluarganya itu